Selamat pagi saudara, apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi semuanya. Nanti ini ada clue-nya ya. Iya. Ini adalah sebuah tanda nanti kita akan kehadiran dari teman-teman tuli komunitas dari komunitas silang tentunya nanti pada akhir segmen. Pada maksudnya Sapa Indonesia akhir pekan pada hari ini. Pekan yang hari ini hadir bersama saya Putri Oktaviani saudara. Dan saya Twin Chan. Nah hari ini Okta keadaannya tadi mungkin kita lihat. Saya lewat CFD udah banyak sekali orang-orang yang datang dan berolahraga pada hari ini. Nah kalau tadi paginya harinya Okta hari ini gimana? Oh bangun pagi itu pasti. Bangun pagi baca rundown. Oke. Jadi daily ya. Nah semoga saudara semua yang ada di rumah di sini bisa beraktivitas bukannya sebagaimana normalnya sih. Tapi dapat semakin pulih, dapat semakin juga memantau keadaan bersama kita semua di Sapa Indonesia akhir pekan pada hari ini. Tapi by the way, kamu udah mandi belum? Oh, aduh. Udah mandi belum? Udah belajar ya? Belajar dari mana nih Okta? Nanti mungkin boleh di-share-share nih ke saudara semua. Nah, saudara, kalau tadi Okta udah banyak berbahasa isyarat, nanti kita akan sama-sama belajar lebih jauh terkait dengan bahasa isyarat Indonesia yang diajar langsung oleh komunitas silang pada hari ini. Betul, karena yang namanya bahasa kan itu jadi penghubung ya itu ya. Tapi by the way, saya salah satunya belajar bahasa isyarat tuh dari ini tahu pengemudi ojek online. Waktu itu jadi dia ngasih tahu kalau Denny tuli begitu, jadi pas ketika nerima makanan kayak makasih terus sama-sama gitu. Nah, emang dasar suka ngobrol jadi cari tahu ini terus apalagi Bang ngajarin nih. Betul, dan biasanya kalau ojek online tuh biasa ditambahkan dengan identitas gitu ya, teman-teman tuli yang memang diarahkan untuk berinteraksi juga pastinya. Nah kalau saya sendiri Okta kebetulan punya pengalaman dari 2019 itu dengan komunitas teman-teman tuli. Dimulainya dari Teater 7. Nah itu yang dibuat oleh almarhum Raisa Hetapi untuk teman-teman tuli berkarya di sana sebagai pemain teater. Nah nanti ini salah satunya komunitas silang pada hari ini adalah komunitas sign language gitu ya. Komunitas silang yang memang bergerak di bagian di bidang budaya dan juga bahasa isyarat Indonesia. Oke, seru ya itu nih kita sambil belajar juga gitu supaya kita bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman tuli. Nah tapi sebelum ke informasi pertama saya mau mengatakan bahwa artinya apa nanti ya, tapi untuk nonton di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita ke informasi pertama dulu saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini ada informasi satu rumah warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar pada Minggu dini hari. Api diduga berasal dari kebocoran tabung LPG. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dan 15 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni rumah yang berada di lantai 3 pun berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Penyebab kebakaran di Jalan Infeksi dan Suter itu kurang lebih ada di posisi di lantai 1. Karena di lantai 1 itu ada tumpukan gas dan banyak sekali perabotan dari situ. Dugaan sementara apa Bang? Dugaan sementara itu dari gas sementara. Yang penghuni di dalam rumah ini posisi di lantai 3 awalnya. Namun dia berhasil keluar dari lantai 3. Berarti asal api dari lantai bawah Bang? Kurang lebih di lantai bawah, di lantai 1 karena di rumah ini ada lantai 3. 4 rumah warga di Karawang, Jawa Barat terbakar. Akibat kebakaran ini, 1 orang meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api. Saudara, belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, polisi masih menyelidiki. Inilah detik-detik ketika 4 rumah terbakar hebat. Kobaran api terlihat membumbung tinggi, korban meninggal yakni seorang lansia diduga tengah tertidur saat peristiwa terjadi. Tim Inafis Polres Karawang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Selain itu, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi peristiwa kebakaran ini. Diduga akibat kebocoran selang LPG, sebuah kios di Cilacap, Jawa Tengah terbakar.
Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah kios bakso di Desa Pucung Kidul, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga kebakaran akibat kebocoran selang LPG pada salah satu kompor yang digunakan untuk memasak. Api dapat dipadamkan usai petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Awal mulanya dari selang regulator yang sudah patah ataupun korosif. Jadi selang tersebut terindikasi kebocoran mengakibatkan nyala api, lalu menjalar ke ruangan yang lain. Informasi lain, saudara, diduga remblong sebuah bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko dan 1 motor di Jalan Minangkabau Menteng Atas, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. 1 orang dilaporkan terluka. Inilah momen usai bus Transjakarta menabrak 2 toko. Kondisi bangunan toko rusak parah, sementara 1 orang luka langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau. Namun bus diduga mengalami remblong sehingga langsung menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor. Ada orang nggak dalam? Itu kenceng dari sana, belok buang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu bang. Ini yang ditabrak apaan bang? Itu motor saya 1, motor 2. Saudara, demi mengungkap kasus kematian 5 orang dalam satu keluarga yang tertimbun di dalam rumahnya sendiri, polisi kembali menggelar olah TKP. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Indramayu kembali menggelar olah tempat kejadian perkara. Langkah ini dilakukan demi mengungkap kasus kematian 5 orang dalam satu keluarga yang tertimbun di dalam rumahnya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Selain itu, Kasih Humas Polres Indramayu bilang polisi juga masih menyelidiki dugaan pencurian karena ada temuan mobil korban di lokasi lain. Pak Tarno, ada informasi soal temuan mobil korban di lokasi yang berbeda. Ini apakah ada kecurigaan soal pencurian dalam kasus ini, Pak? Betul juga informasi tersebut. Di lapangan teman-teman langsung mendalami dan melakukan pengecekan ke tempat-tempat tersebut. Hal mana itu semua akan disinkronkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kasus ini terungkap dan bisa kami pertanggungjawabkan prosesnya. Sebelumnya polisi membenarkan temuan 5 jenazah satu keluarga yang terkubur di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Jenazah kelimanya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bahar bilang, 5 orang warga sekitar dimintai keterangan polisi untuk melengkapi penyelidikan. Tadi malam sekitar pukul 20.00 kami mendapatkan informasi dari warga bahwasanya telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Jadi pada saat kami melaksanakan pengecekan, awalnya memang terlihat ada kaki yang muncul dari tempat tersebut. Kemudian pada saat kami melakukan olah TKP, kemudian kami memindahkan tanah-tanah tersebut, kami temukan di sana ada 5 jenazah. Saat ini jenazah tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan korban bermula dari kecurigaan warga karena suasana rumah korban yang terlihat sepi. Warga dan kerabat korban kemudian mencoba masuk dan mencari keberadaan korban. Awalnya sore sekitar 5:30 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman.
Terus temen izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngelihat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap satu keluarga ini, polisi terus melakukan penyelidikan, meminta keterangan warga sekitar, juga mengumpulkan barang bukti dari rumah korban. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, 6 orang wisatawan dievakuasi tim SAR usai terjebak di wisata air terjun di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ke-6 wisatawan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Usai mendapat laporan 6 wisatawan terjebak di kawasan air terjun Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, tim SAR langsung menelusuri lokasi terakhir para wisatawan. Butuh waktu 5 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi tempat para wisatawan berada. Sabtu dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan ke-6-nya dalam kondisi selamat. Satu wisatawan cedera parah diduga terjatuh hingga terpaksa harus ditandu. 5 orang yang selamat dan 1 orang cedera. Yang lainnya mengalami kelelahan dan luka ringan. Dan kami dari tim SAR gabungan membawa dan mengevakuasi ke rumah sakit Kuliti. 5 orang wisatawan lainnya mengalami kelelahan. Seluruh wisatawan kini telah mendapat pertolongan pertama dari tim SAR. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi tetapkan 9 tersangka pembakaran gedung Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur yang terjadi saat aksi demo berujung rusuh pada Sabtu lalu. 8 pelaku ialah anak di bawah umur. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Air Pekan, Saudara. Polda Jawa Timur menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus pembakaran gedung negara Gerahadi. 8 orang masih di bawah umur. Polisi menyebut 9 orang tersangka terlibat dalam aksi pelemparan bom Molotov yang membakar simbol pemerintahan di jantung kota Surabaya. Selain 9 tersangka, polisi juga menangkap 74 tersangka lain yang menjadi pelaku pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Berperan dalam membuat bom Molotov sebanyak 5 buah. Jadi ada 5 buah bom Molotov yang dibuat oleh pelaku bersama 4 tersangka yang masih di bawah umur. AIP ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan diduga sebagai eksekutor pelemparan bom Molotov ke arah gedung negara Gerahadi. Sementara 5 September lalu, polisi menetapkan 29 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada perusakan, pembakaran, dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Dari 29 tersangka, 14 tersangka merupakan pelaku perusakan di DPRD Sulawesi Selatan dan 15 tersangka merupakan pelaku perusakan DPRD Makassar. Sementara itu, dari 29 orang yang ditangkap, 6 orang merupakan anak di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk berisi foto pada saat kejadian. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain termasuk aktor intelektual perusakan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Ada flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Polisi masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya
dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Jadi tidak berhenti di sini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan nanti akan kita sampaikan kembali. Pada 5 September lalu di Jakarta, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 70 orang pelaku penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu malam. Setelah diperiksa secara intensif, 66 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berperan melempari petugas dengan benda tumpul dan petasan, serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris menegaskan pelaku bukan demonstran, tetapi perusuh. Tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan, dengan barang bukti yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Kalau yang 66 ini apakah semuanya warga Jakarta Utara atau gimana Pak Polres? Ya, macam-macam. Jadi ada yang dari Jakarta Utara, kemudian ada dari timur, selatan, dan dapat dari berbagai daerah di Jakarta khususnya. Setelah viral, jam tangan bernilai belasan miliaran rupiah yang menjadi salah satu barang jarahan dari rumah milik mantan anggota DPR RI Sahroni akhirnya dikembalikan. Keluarga dari anak remaja memilih mengembalikan jam bernilai 11 miliar rupiah tersebut melalui pihak RT dan RW setempat. Sang ibu menyebut anaknya menemukan jam tangan Richard Mille milik Sahroni yang tercacar di jalanan saat aksi penjarahan di rumah Sahroni. Dia ngambil beberapa barang dan barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Di RT saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan. Sementara mantan anggota DPR yang juga selebritas Surya Utama atau Uya Kuya mengaku telah mendapatkan beberapa kucing yang sempat hilang dalam aksi penjarahan yang dilakukan massa di rumahnya. Uya Kuya juga sempat berkoordinasi dengan pihak RT dan RW di rumahnya untuk membantu jika ada mengimbau kepada warga yang menemukan kucing miliknya yang masih belum kembali. Tak hanya kucing, polisi juga mengumpulkan sejumlah barang yang dijarah dari rumah Uya Kuya. Polisi juga sudah menangkap sejumlah pelaku penjarahan rumah Uya Kuya. Ini udah ada cari tahu belum sih Mas? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong, karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi diimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, beberapa pemuda sempat mengembalikan barang ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mengaku menemukan barang tersebut di jalan, namun setelah diperiksa, polisi menemukan bukti keduanya terlibat dalam aksi penjarahan rumah Ibu Sri Mulyani. Yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Sambil kita mengecek-ngecek video yang viral, sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Artinya kedua orang ini tertangkap layar ikut terlibat dalam proses penjarahan malam itu Bang ya? Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video yang beredar.
Sementara di Kediri, polisi terus mengimbau agar warga mengembalikan sejumlah barang jarahan yang diambil dari Pemkab Kediri, gedung DPRD, hingga Museum Bagawanta Bari. Sejumlah barang jarahan sudah dikembalikan warga, namun sejumlah artefak bersejarah dari Museum Bagawanta Bari masih belum ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merespons soal tuntutan 17+8 yang 3 diantaranya ditujukan untuk mereka. TNI mengapresiasi sejumlah tuntutan dan masukan dari masyarakat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Marinir Freddy Ardiansyah menegaskan TNI menghormati supremasi sipil. 3 tuntutan yang ditujukan pada TNI adalah segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, dan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. TNI sangat mengapresiasi ya beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun. Ya. Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu. Kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan. Saya kira itu. Terima kasih. Saudara, polisi mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi pada demo akhir Agustus di sejumlah titik di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut polisi sudah menangkap 43 orang yang diduga menjadi provokator aksi anarkistis dalam demo beberapa hari lalu. Ade Ari menyebut penyidik Polda Metro Jaya membagi 2 klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Selanjutnya dari Agustus untuk 25 Agustus. Tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Itu poinnya. Ya, kemudian klaster yang kedua adalah pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sejumlah aktivis ditangkap dan jadi tersangka pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Publik menyoroti penangkapan aktivis agar tidak menjadi kriminalisasi. Saiful Amin, orator demo di Kediri, Jawa Timur yang sempat berdebat dengan Kapolres Kediri Kota saat demo 30 Agustus lalu ditangkap. Saiful Amin ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung ricuh. Saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Al-Faruq, Taufik Dwi Kusuma, menyayangkan penetapan Saiful Amin sebagai tersangka.
Ia menyebut mantan ketua cabang PMII Kediri itu bukan provokator atau dalang kerusuhan. Antara aksi solidaritas Afan dan kerusuhan itu dua kejadian yang berbeda. Sekitar jam 5 sore atau sebelum peristiwa pembakaran dan penjarahan, Saiful sudah pulang. Kata Taufik yang dikutip dari media setempat, kediripedia.com. Sebelumnya di Jakarta, Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif Lokataru, juga ditangkap polisi. Del Pedro ditetapkan tersangka penghasutan melalui media sosial yang berujung demo ricuh dengan melibatkan remaja. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Selain Del Pedro, ada pula Syahdan Hussein, admin sekaligus humas akun Instagram @gejayan memanggil yang juga ditangkap atas tuduhan yang sama. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penetapan tersangka sejumlah aktivis oleh kepolisian cacat prosedur hukum. Tim meminta penangguhan penahanan untuk Del Pedro. Kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formil sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro tidak melanggar hukum. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penangkapan aktivis dan warga sipil yang diduga terlibat provokasi tidak tepat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Tidak tepat ya. Pertama, secara material proses penetapan tersangka mereka didasarkan pada pasal-pasal yang saya kira lemah untuk menuduh mereka misalnya melakukan penghasutan kepada publik untuk melakukan tindak pidana atau misalnya melakukan penghasutan terhadap anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang terlihat di dalam sejumlah informasi yang saya pelajari termasuk dari pihak kepolisian, rata-rata itu berasal atau berawal dari posting di media sosial. Publik kini menyorot tindakan aparat yang menangkap sejumlah aktivis buntut demonstrasi akhir Agustus lalu di berbagai daerah. Desakan pembebasan aktivis dan warga sipil yang ditangkap karena dituding sebagai provokator terus disuarakan. Publik berharap agar penangkapan para aktivis tidak menjadi kriminalisasi atau pembungkaman suara kritis masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day kembali digelar di Jakarta. Dari pukul 6 hingga 10 pagi, kawasan Bundaran HI kembali jadi area favorit warga untuk berolahraga. Sejak pukul 6 pagi, warga Jakarta mulai memadati area Bundaran HI. Ada yang berlari, bersepeda, atau berolahraga di sepanjang trotoar. Pengunjung CFD mengaku datang karena situasi di Jakarta sudah kembali kondusif. Selama CFD digelar, hanya Transjakarta berbahan bakar listrik yang diperbolehkan melintas.
Selamat pagi warga Jakarta. Nah, kalau itu tadi situasi di Jakarta, saudara, dan kita juga akan pantau bagaimana situasi pagi hari di Pasar Cisangkuy, Kota Bandung yang akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Fida, selamat pagi. Gimana situasi di tempat Anda melaporkan dan pagi ini menu wisata apa aja sih yang bisa dinikmati oleh warga? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau di Pasar Cisangkuy pasti setiap hari Minggu, apalagi libur panjang akhir pekan seperti ini tentu ramai ya. Karena Pasar Cisangkuy ini adalah pasar tumpah yang memang hanya buka atau hanya digelar pada hari Minggu saja. Kalau ditanya apa sih yang jadi daya tarik dari Pasar Cisangkuy? Jadi ini terletak di sepanjang Jalan Cisangkuy, Okta dan juga saudara. Kalau Anda ini adalah pecinta dagangan atau jajanan kaki lima, nah di sini surganya. Jadi kalau Anda menelusuri sepanjang Jalan Cisangkuy, Anda mau pilih apa saja bisa, mau jajan apa saja di sini ada. Dari mulai yang tradisional seperti yang sedang Anda saksikan, ini adalah kue ape begitu ya. Okta dan juga saudara pasti jadi favorit banyak orang juga. Sampai kalau Anda mau yang jajanan-jajanan kekinian zaman now juga ada. Jadi di sini bisa dibilang adalah surganya jajanan kaki lima. Di sini Anda juga bisa naik kuda. Tadi saya sudah tanyakan ke abang-abangnya, Bang, ini berapa kalau naik kuda di Jalan Cisangkuy? Harganya mulai dari Rp30.000. Tapi kalau Anda mau 10 kali juga boleh, jadinya Rp300.000. Nah, selain jajanan, ini ibu-ibu yang baru selesai biasanya bersama keluarga olahraga di kawasan Gasibu dan juga Gedung Sate. Sarapannya di sini. Dan bisa seperti ini nih. Tuh, beli daster. Karena di sini Okta, dasternya harganya murah. Ada yang Rp25.000. Kalau Anda mau yang pasangan seperti ini berapa? Rp45.000. Rp45.000-an set. Jadi kalau tie-dye terbaik. Oke. Handmade ya. Jadi ini adalah tie-dye gitu, Okta dan juga saudara. Jadi kalau semisal mau cari, aduh baju tidurnya kayaknya udah mulai kurang atau harus diganti, di sini aja juga bisa. Harganya cuma Rp25.000 aja. Ngomong-ngomong ini bagus juga ya, pas saya beli aja ya habis ini. Lucu nih warnanya. Nah itu Okta dan juga saudara. Selain itu tentunya yang menjadi daya tarik ini adalah rumah makan yang memang juga legend di sini. Suasana yang menawarkan suasana dan juga makanan-makanan Sunda. Dan juga ini juga menarik nih Okta, saya mau tunjukkan. Ini adalah cai sereh, minuman tempo dulu. Kita ajak ngobrol aja kali ya. Halo Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi. Ini habis olahraga atau gimana Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Habis jalan-jalan Ibu Cucu. Ibu Cucu dari mana Bu? Dari Sukati, Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta jauh ya Bu ya? Emang sengaja ke sini? Ya, jalan-jalan ke sini. Setiap minggu atau gimana nih Bu? Kadang-kadang sih lagi nyantai ke sini. Kalau sekarang lagi libur panjang akhir pekan kayaknya ya? Iya, betul. Tadi olahraga dulu Bu? Enggak sih, langsung jajan aja. Oke, kalau ini kenapa beli sereh Bu? Sereh. Enak ini. Enak ya? Enak banget. Terus buat kesehatan juga kayak bagus betul. ya Bu ya? Iya, betul. Apalagi musimnya lagi kayak gini ya. Iya. Siap deh kalau gitu, makasih Bu Cucu. Lanjut. Nah itu tadi Okta dan juga saudara. Kayak setelah ini saya juga mau cari sarapan juga. Tadi saya udah spotting beberapa sarapan yang kayaknya enak. Ada bubur ayam, ada nasi lemak. Okta. Oke, saya jadi kepengen makan kue apenya tadi tuh sama minum sereh. Tapi Fida, ada rekayasa lain tertentu nggak? Mengingat kan pekan ini libur panjangnya udah sejak dari hari Jumat. Rekayasa lalu lintas tentunya situasional ini akan diterapkan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung. Tapi kalau di sekitar Gedung Sate Kota Bandung, Okta dan juga saudara, tentunya kawasan-kawasan jalan yang kemungkinan besar akan padat di libur panjang akhir pekan. Kalau di pagi hari ini adalah perlu diperhatikan dari persimpangan Jalan Cisangkuy menuju ke Jalan Diponegoro, di mana karena adanya Pasar Cisangkuy, otomatis laju kendaraan dan juga penumpukan jumlah kendaraan ini terpusat di persimpangan tersebut, sehingga para pengendara ini harus lebih sabar dan hati-hati saat melewati persimpangan ini. Tapi kalau untuk dari kawasan liburan, Okta dan juga saudara, biasanya yang menjadi destinasi favorit atau primadona ini adalah kawasan pusat kota dan juga kawasan wisata alam Lembang.
Jadi kalau Anda biasanya ini adalah para wisatawan yang dari Jakarta yang datang ke Bandung di libur panjang akhir pekan ini, kalau memang di sekitar Jalan Paster atau keluar dari gerbang tol Paster ini terjadi kepadatan, biasanya kepolisian dan juga pihak jasa marga setempat ini nanti akan memberikan informasi dan juga pemberitahuan untuk para pengguna jalan tol keluar tidak di gerbang tol Paster, melainkan tol-tol lainnya yang nanti bisa dilanjut melalui jalan provinsi begitu ya ke destinasi wisata yang ingin dituju, Okta. Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dan juga juru kamera Abdul Rohim melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Jadi pengen belanja piyama tadi ya. Kalau saya pengen piyama itu dari tadi. Apa kita samaan? Bisa kapelan juga, Okta, tapi yang mungkin abis ini kita bisa sama-sama lakukan juga. Iya. Itu adalah belajar bahasa isyarat bersama komunitas silang.id. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita akan belajar bahasa isyarat. Tapi sebelumnya, saudara, mungkin mengawali di sini sudah bersama dengan kita ada sosok yang memang bermula dari pengalamannya selama hidup menjadi child of deaf adults, yakni Koda, adalah anak dari kedua orang tuanya atau orang tua yang memang salah satunya atau keduanya adalah tuli. Nah, di sini sudah bersama dengan kita. Halo Kak Yusuf. Halo. Halo Arsa. Oke. Dan juga Kak Putri juga ya. Kak Putri juga yang hari ini menerjemahkan. Okta, kira-kira kalau dengar Koda tadi, Child of Deaf Adults, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pertamanya bingung nggak sih gitu, ya nggak sih? Kan kayak harus belajar bahasanya juga, bener nggak Mas Yusuf kayak gitu? Betul, pasti. Itu soalnya alat komunikasi buat teman-teman tuli ya. Nah, di sini berarti Mas Yusuf sendiri memang tumbuh di keluarga yang memiliki anggota keluarga, bahkan orang tuanya sendiri adalah seorang tuli. Mungkin boleh dijelaskan, Mas, diceritakan kepada kita dan saudara semua. Jadi memang saya sebagai child of deaf adults atau anak dari orang tua tuli. Kebetulan ibu saya itu tuli, bibi saya semuanya tuli. Dan juga kakak saya juga tuli. Jadi mostly my family are deaf. So di sana saya lahir bagaimana merasakan ya teman-teman tuli tumbuh besar dan segala macam, dan akhirnya ya pada akhirnya awalnya itu saya sebenarnya malu, merasa nggak nyaman dengan keluarga seperti ini gitu. Tapi lambat laun saya merasa kayak ini kayaknya penting deh untuk diekspos keluar gitu. Akhirnya saya mulai terbuka bahwa ini penting buat semua orang tahu tentang tuli itu ada loh di sekitaran kita gitu. Kayak gitu. Dan Okta dan juga saudara, ternyata ini yang menjadi motivasi salah satunya yang melandasi adanya komunitas silang. Yang hari ini hadir bersama dengan kita. Ini juga ada Arsa sebagai salah satu penggeraknya ya yang ada di dalam dari silang sendiri. Mas Yusuf, silang sendiri bermula dari mana? Mungkin boleh diceritakan sedikit juga. Tadi mungkin pengalaman Mas sebagai Koda, lalu bagaimana itu bisa akhirnya menjadi bensin untuk membangun mesin silang ini, untuk membangun satu kesatuan silang ini. Iya. Dari kesadaran saya tadi yang itu 2014 itu awal kali saya merasa kayaknya saya nggak boleh tertutup seperti ini deh gitu sebagai Koda, harusnya juga jadi penggerak juga untuk teman-teman tuli gitu. Nah akhirnya saya coba mikir kayaknya bukan cuma saya aja deh yang terjun ke dunia tuli, karena ini penting banget untuk bisa terekspos kan. Saya ajak tuh teman-teman anak muda di Jabotabek untuk yuk kita gerak bareng yuk gitu untuk buat satu kegiatan sejenis kelas bahasa isyarat saat itu ke teman-teman orang yang mau belajar kayak gitu. Dari 14 pada akhirnya sampai pada hari ini ya, yang tadinya awalnya komunitas yang namanya bukan silang, terus lama laut kayaknya kita coba perluas deh kegiatannya supaya lebih masif lagi. Ini kita ganti nama silang, dan silang juga adalah sign language. Jadi core-nya atau esensi atau sebuah identitas teman-teman tuli yang kita munculkan lebih ke arah sana kayak gitu. Oke, berarti Mas Yusuf ini juga pernah jadi juru bahasa isyarat ya? Nah itu mungkin boleh diceritain tuh. Iya, dari tadinya mencemplung untuk tahu tentang tuli seperti apa gitu. Ternyata bisa bahasa isyarat, dan akhirnya memang punya tanggung jawab untuk membantu mereka gitu kan. Akhirnya jadi interpreter gitu di beberapa stasiun TV nasional kayak gitu. Selama kurang lebih 3 tahunan. Kompas TV pernah, Mas? Belum pernah ya sebelumnya? Semoga nanti ya. Oh iya. Berarti ini kali pertama ya ke Kompas TV ya? Betul, kali pertama. Iya. Oke, ini Arsa pertama kali juga
Ini pertama kali juga buat saya. Oke, Arsa, mungkin kalau di sini boleh sekaligus memperkenalkan diri, lalu Arsa juga tadi kalau Mas Yusuf sebagai founder gitu ya Mas ya. Arsa hari ini datang di Silang itu bekerja sebagai apa? Sebagai content creator juga di Silang. Oke, berarti mengedukasi juga ya Arsa sendiri? Iya betul, jadi memang buat content creator saya mengedukasi lewat sosial media. Dimana edukasi ini ada belajar bahasa isyarat, kemudian konten-konten yang menarik untuk menyebarluaskan tentang tuli itu sendiri. Oke, nah saya sebetulnya penasaran deh. Bahasa isyarat itu kalau tadi Edwin sempat pas kita lagi ngobrol katanya bahasa isyarat itu ada bermacam-macam. Nah mungkin Mas Yusuf bisa dijelaskan gitu. Mungkin ada pemirsa Kompas TV yang masih awam bahasa isyarat tuh bedanya apa sih kan karena ada yang abjad, ada juga yang kayak misalnya kayak tadi terima kasih gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yusuf? Jadi memang di bahasa isyarat kan nyebutnya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia itu punya apa ya jenis kayak dialek gitu ya. Dialek itu berarti variasi di mana bahasa itu berbeda-beda. Kayak misalkan Jakarta sama Bekasi yang dekat aja itu berbeda banget tuh gitu. Atau di Jawa Barat juga berbeda. Dan juga kayak misalnya Bali gitu. Contohnya gini, misalkan terima kasih kan gini biasanya. Terima kasih teman-teman di Jakarta. Kalau di Jawa Barat itu seperti ini, terima kasih. Kalau di Bali kayak gini, terima kasih. Sukme kayak gitu. Jadi itu beberapa variasi gitu. Apalagi di negara-negara lain itu juga sama. Jadi variasinya cukup banyak sih gitu. Oke, kalau Arsa tadi melihat dengan banyaknya dialek yang bisa dipelajari dari kecil bertumbuh di keluarga sebagai salah satu anak tuli sekarang menjadi teman-teman tuli yang ada di komunitas itu melihat bahasa ini sebagai apa sih hal yang menarik untuk dipahami atau Arsa jangan-jangan punya dialek sendiri nih dari tempat kelahiran Arsa, iya? Ya, aku asalnya sebenarnya dari Jakarta. Terus pindah ke Malang dan aku berpikir bahasa isyarat itu sama, tapi pas ketemu dengan teman-teman tuli yang di Malang ternyata berbeda. Lambat laut membaur dengan bahasa isyarat di sana, terus balik lagi ke Jakarta beradaptasi kembali dengan bahasa isyarat di Jakarta. Oke. Nah Arsa, kira-kira boleh di-share gak nih, mungkin di sini ada juga teman-teman tuli dari seluruh Indonesia yang nonton Kompas TV pada hari ini. Tantangan dan akhirnya Arsa bisa menetapkan untuk ikut di Silang, bekerja di Silang dari saat studi dulu itu tantangannya seperti apa dan bagaimana Arsa menghadapinya? Karena kan kita tahu kurikulum di Indonesia masih jauh dari kata inklusif gitu ya, karena mungkin nggak ada injek dari bahasa isyarat di dalam kurikulumnya. Kalau menurutku terkait dengan tantangan khususnya kurikulum di Indonesia belum inklusif atau masih kurang optimal, mungkin karena memang ada kesadarannya. Di mana bikin kurikulum yang inklusif. Posisi aku kan sebagai content creator, aku juga ingin mendorong orang-orang untuk bisa peduli, bisa belajar bahasa isyarat dan tambah menjadi Deaf Ally untuk memperkuat gerakan teman-teman tuli supaya lebih inklusif. Nah, di Silang ini kita bersama-sama tidak hanya mau ekosistem untuk bisa menggerak aja, tapi kayak ada panggilan sendiri untuk bisa bikin perubahan. Oke. Berarti hitungannya kalau kita semua jadi sama-sama menyuarakan tentang teman-teman tuli, menyuarakan tentang Bisindo ini, kita bisa disebut Deaf Ally ya? Betul. Nah, Mas Yusuf menarik nih. Silang ini kan juga tentunya tadi Arsa sebagai content creator artinya kan juga menyuarakan lewat media sosial. Nah sekarang udah berapa banyak sih yang tergabung di Silang? Ya, alhamdulillah dari sejauh yang dari awal kita bangun sampai sekarang itu kurang lebih ada 1.000 lebih yang udah engage sama kita gitu dengan berbagai macam kegiatan kita. Ada kegiatan seperti Deaf Webinar. Kita lebih fokus kepada empowering teman-teman tuli supaya lebih berkembang ya secara SDM-nya kayak gitu. Oke, kegiatannya apa aja sih Silang itu? Banyak banget sebenarnya. Cuma beberapa ada yang seperti tadi Deaf Webinar, ada juga Silang Connect nih. Oh, apa itu? Kita berusaha untuk membawa teman-teman tuli keluar rumah. Artinya supaya bisa ketemu sama orang dengar kayak begini, khususnya di beberapa perusahaan tuh supaya dia tahu oh gini ya dunia industri itu seperti apa. Sehingga mereka memantik nih untuk mau lebih tereksplor lagi untuk kerja belajar banyak dan segala macamnya kayak gitu. Nah, Mas Yusuf dan di sini Arsa, mungkin ini hal yang sangat mendasar ya, tapi mungkin banyak yang tidak tahu terkait dengan penyebutan teman tuli. Gitu. Kata tuli sendiri kerap dianggap kasar seperti itu. Nah, jadinya mereka akhirnya memperhalus mungkin juga sebagaimana yang memang ada di kamus juga akan menggunakan kata tunarungu. Nah, kenapa akhirnya kita semua berdiri sudah bertahun-tahun bahkan lamanya di sini supaya semuanya tahu kenapa penyebutan dengan teman tuli, kenapa menggunakan tuli. Mungkin Arsa
Nanti ditambah sama Mas Yusuf. Oke, mungkin sedikit menjelaskan. Banyak orang berpikir kata tuli dan kata tunarungu atau kata tuli ini adalah kasar. Ya mungkin aku perjelas sedikit. Untuk kata tuli dengan T huruf kapital di awal, karena kata sifat, di mana ini mempunyai identitas dan juga kita berisyarat. Kita di dalamnya ada punya budaya, komunitas, secara turun-temurun itu selalu ada dan menempel. Kemudian kalau untuk tunarungu, ini adalah dari dua kata yang terpisah. Dari kata tuna, yang artinya rusak, rungu artinya pendengaran. Artinya seperti pendengaran yang rusak, biasanya itu memang diterapkan di bagian medis atau secara dokter, diagnosis dokter. Kalau tuli fokusnya adalah sosial budaya. Kalau tunarungu perspektifnya ini ada perspektif dari patologis, seperti itu. Kurang lebih penjelasannya. Oke, jadi belajar ya Okta. Jadi belajar ya, ternyata tahu. itulah dia ya, bahwa justru yang diharapkan ada mungkin teman tuli ya kan. Nah mungkin saya menarik juga nih nanya ke Kak Putri. Kak Putri, akhirnya bisa belajar bahasa isyarat, kemudian juga jadi interpreter, gimana sih Kak? Bisa nggak jelasinnya sambil ini? Iya, kalau aku belajar JBI dari 2017, sebetulnya backgroundnya hampir sama Kak Yusuf. Dari situ jadi timbul terjun dunia tuli dan sampai sekarang jadi interpreter. Oke, nah Kak Yusuf berarti memang ada juga teman-teman yang memang mau belajar bahasa isyarat ini terus masuk silang gitu. Itu boleh juga ya berarti? Boleh banget teman-teman yang mau belajar itu bisa coba ulik-ulik nih ya Instagramnya kita di silang.ig. Itu banyak banget kita konten-konten yang nge-share terkait bahasa isyarat di sana gitu. Atau bisa juga aplikasi kita ada nih yang mau belajar itu gratis, jadi teman-teman bisa ngeliat dan belajar sebelum ketemu teman-teman tuli dulu nih kan ya. Itu juga bisa di sana. Oke, nah biasanya ada nggak yang curhat misalnya kesulitannya ketika belajar bahasa isyarat, apa aja sih? Mungkin karena ini punya konstruksi yang agak berbeda ya kan, visual based sama kita kan pakai verbal, juga agak-agak berbeda kayak gitu kan. Itu mungkin kesusahannya. Tapi karena visual itu justru lebih cepat ya menurut saya ngelihatnya. Kalau kita harus belajar kayak gitu. Dan paling penting itu satu nih. Beda kalimatnya katanya. Oh iya. Beda kalimatnya. Dan terpenting itu adalah contoh ketemu teman tulinya langsung. Biar cepat itu. Oh gitu, berarti memang harus langsung praktek langsung ya, jadi biar tahu gitu. Betul. Dan pastinya di sini silang juga hadir sebagai bentuk untuk memberikan akses gitu ya. Semakin banyak orang yang belajar bahasa isyarat, semakin nggak ada hambatan lagi untuk berkomunikasi, baik itu teman dengar maupun teman tuli. Iya, termasuk juga ngasih pembekalan juga nggak sih, maksudnya biasanya kan kayak dunia kerja juga sudah mulai terbuka gitu kan dengan atau rekrut juga teman-teman tuli. Nah ini ada juga nggak yang misalnya belajar dari perusahaan gitu, misalnya untuk mereka mempelajari kalau kita mempekerjakan teman-teman tuli itu seperti apa sih gitu? So far sih udah lumayan cukup banyak ya, antusiasme perusahaan-perusahaan untuk terbuka ke teman-teman tuli gitu. Makanya kita pun juga di Silang ada programnya ya. Mungkin di awal kita masuk dulu ke namanya Silang Connect tadi. Supaya perusahaan ini supaya tahu, oh ada tuli ya, oh seperti ini ya. Dan mereka kaget juga gitu kan. Pasti kan bingung nih, gimana cara nge-approachment-nya dan segala macam. Nah, Silang Connect ini kita hubungkan nih beberapa tuli, sekitar 20-60 orang. Kita bawa nih ke perusahaan, visiting company gitu. Dan ini terbuka, oh seperti ini ya, oh ternyata simple juga ya, akses buat teman-teman tuli gitu. Nah akhirnya mau tuh. Dan juga ada beberapa ke Silang juga, dong bantu cariin tuli untuk bisa kerja di sini gitu. Dan alhamdulillah lumayan beberapa perusahaan kayak gitu. Arsa, kalau untuk Arsa di sini sendiri dari pengalaman lalu bertemu dengan teman-teman dengar, bekerja sama di Silang, itu bagaimana? Wah, aku sebetulnya mungkin sedikit share juga bagaimana cerita aku masuk ke Silang gitu ya. Dimana aku masuk ke Silang tuh sebenarnya berpikir, ini bisa masuk gak ya gitu kan. Setelah itu baru selama 1 tahun berbaur, ada rasa campur aduk gitu kan, termotivasi. Dan aku bisa satu tim langsung dengan Kak Yusuf dan diberikan banyak kesempatan, hal-hal yang lainnya. Dan itu yang baru-baru juga untuk aku. Jadi Kak Yusuf itu memberikan ruang untuk kita bisa berkembang. Dan kemampuan kita itu pun dipercaya. Dan itu aku sangat menghargai hal tersebut. Ditambah ada rasa optimis dariku
Kalau kita melangkah lebih, aku bisa mengambil langkah kecil ini dari silang dan harapannya pergerakan dari silang ini bisa juga lebih besar gitu. Untuk kesetaraan dari teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar yang masyarakat yang lebih luas, baik itu dia kelompok rentan ataupun yang lainnya, dan kita masih bisa lebih dekat dan tidak ada gap lagi. Harapannya semoga silang bisa menjadi role model untuk yang lainnya dan teman-teman tuli pun juga bisa menerima itu. Karena kita punya kesamaan hak untuk bisa berkembang, belajar, dan yang lainnya. Oke, nah tadi kita udah ngomong soal bagaimana perjalanan mungkin di sini Mas Yusuf dan Arsa pastinya ada di silang. Nah tapi kalau kita nanti sebelum belajar bahasa isyarat abis ini mungkin saudara mau tahu dulu nih deh Arsa. Arsa kalau dari budaya tuli, nah ini menarik sekali karena mungkin ada beberapa yang kita teman-teman dengar belum tahu. Kalau memanggil dari jarak jauh gitu, atau mungkin itu seperti apa sih? Bisa lambaikan tangan, atau biasanya teman-teman tuli kalau lagi jarak jauh kan takut bersuara, takutnya ini ya jadi pusat perhatian gitu kalau kita bersuara. Solusinya bisa lambaikan tangan, atau kalau misalkan gak kelihatan, kurang berhasil gitu ya, bisa pakai handphone flash gitu ya. Contohnya bisa seperti ini. Seperti ini dinyala, dihidupkan kembali gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, itu budaya tuli yang kita mungkin di sini nggak relate ya, karena kita mungkin bisa panggil, tapi ini adalah bentuk komunikasi dari teman-teman tuli yang mungkin ketika kita nanti ingin berinteraksi dengan teman-teman tuli, kita bisa nggak ragu untuk melakukannya. Oke, jadi bukan yang gitu, bukan rusuh, tapi emang kita lagi memanggil gitu. Banyak yang bisa kita pelajari, Edwin, termasuk juga nanti kita akan belajar panggilan kita masing-masing, Edwin dan juga Okta seperti apa. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, gantian aku ya. Halo, nama saya. Panggilannya seperti ini. Aku juga mau punya panggilan. Jadi memang kalau tadi kita sempat berbincang-bincang ya, ternyata di sini teman-teman tuli atau teman-teman dengar semua punya nama panggilan isyarat. Jadi kalau misalkan, kan nama Okta ini lengkapnya Putri Oktaviani. Panggilan Okta. Nah kalau sama teman-teman tuli juga punya panggilan. Oh ya, ada panggilannya. Kayak Edwin tadi begitu ya. Betul. Mau nanya nih kalau Mas Yusuf. Mas Yusuf, sebenarnya pemberian nama panggilan di dalam bahasa isyarat ini diberikannya seperti apa? Nanti mungkin Arsa bisa nambahin. Jadi memang supaya mempersingkat, kan nama kayak Yusuf kan agak panjang tuh kalau Yusuf. Jadi dipersingkat jadi simbolisasi aja Yusuf. Kayak gini. Dan ini dikasih harus dari teman-teman tulinya langsung gitu. Itu biasanya dari karakteristik fisik kita, misalnya ada tai lalat di sini atau apa, atau karakteristik kebiasaan kita, atau yang paling dalam itu visioner, lebih ke yang filosofis juga gitu. Kayak Yusuf gini, Yusuf visioner. Itu lebih dalam. Artinya visioner, Mas. Visioner. Wah, Yusuf. Jadi ada makna yang lebih dalam. Dan ini itu F-nya. F-nya. Yusufnya, F-nya. Kalau Arsa sendiri? Kalau aku Arsa seperti ini. Kenapa? Bisa tebak nggak? Sebab aku sama suka benerin rambut. Berarti apapun kegiatannya pasti benerin rambut, makan benerin rambut. Jadi mungkin kalau ketemu gambar jadi A gitu kan, A-nya dipotong jadi kayak gini gerakannya. Arsa seperti ini, saudara. Kan kalau kenalan sama-sama gini dong. Iya, sama-sama seperti ini. Kita dikira orang-orang yang kita kibas poni terus ya jadinya ya. Oke, tadi kita udah tahu Okta mungkin nanti bisa gabung ke komunitas silang nih, ketemu sama teman-teman tuli, juga ngobrol dan belajar bahasa isyarat, nanti bisa dikasih nama isyarat. Betul, gitu. Pengen sintar ya di akhir ya, siapin. Nah, saya mau tanya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kalau silang sejauh ini kegiatannya udah sampai mana sih? Maksudnya udah berapa banyak kerjasama yang dilakukan dengan teman-teman di komunitas silang ini? Mungkin kolaboratornya juga udah disebut, Mas. Oh ya, so far sih alhamdulillah udah banyak banget gitu ya, beberapa kolaborator kita. Baik dari pemerintah, swasta juga. Kalau pemerintah itu kemarin tuh kita kegiatan ke TMI itu. Kita visit ke beberapa tempat-tempat di sana bareng teman-teman tuli juga beberapa teman-teman yang ada di sana gitu. Juga ada beberapa training-training gitu ke teman-teman tuli untuk kewirausahaan dan segala macamnya gitu. Dan juga ke musik nih. Kita juga pernah terjemahin di konsernya Yura Yunita. Juga beberapa band-band yang lain juga kita juga terjemahkan supaya tuli bisa merasakan juga nih bagaimana indahnya musik itu. Oke, ayo kita kerjain Kak Putri, Arsa yang translate, Kak Putri yang nyanyi.
Berarti Arsa juga pernah ya? Iya, nah Arsa berarti memang pernah kolaborasi katanya ya, pernah cerita tadi di belakang kita Okta cerita kolaborasi sama musisi Indonesia nih. Mungkin Arsa boleh diceritain waktu itu pengalamannya seperti apa? Ya, pernah mengcover lagunya Lomba Sihir, dimana ada tim yang memanggil gitu kan, Arsa tolong coba nih lagunya Lomba Sihir gitu. Terus aku coba, besoknya syuting, belajar gitu kan secara liriknya, kemudian diisyaratkan. Lama-kelamaan, orang-orang yang nonton tuh kayak, wah ada beberapa yang viral juga gitu. Teman-temanku banyak menginfo, kamu yang di Lomba Sihir udah keren tuh gitu kan. Lama-kelamaan, beberapa minggu kemudian ya, diundang kita dengan Lomba Sihir di konser mininya Lomba Sihir gitu kan, langsung aku pun menerjemahkan gitu kan lagunya dia. Teman-teman kepo, nah mungkin bisa dilihat di Instagram juga di Lomba Sihir dan di YouTube. Oke, berarti itu cara teman-teman tuli menikmati musik seperti itu. Bisa konser ya, berarti bisa seru konser banget. ya Arsa ya. Dan gimana Arsa waktu itu ada teman-teman tuli yang ikut gak untuk nonton, dan pengalaman teman-teman tuli saat cerita ke Arsa seperti apa? Teman-teman tuli konser, ikut konser, karena mungkin banyak beberapa teman-teman tuli, teman-teman dengar lain, gimana sih teman tuli bisa menikmati konser gitu kan. Dan itu masuk ke dalam budaya tuli di mana mereka banyak menikmati dari speaker, mereka merasakan speaker dentuman speaker yang keras gitu kan, jadi kerasa beatnya. Ditambah juga dengan visual yaitu berisyarat. Kurang lebih mereka menceritakan seperti itu, dan banyak teman-teman tuli yang bisa menikmati dengan cara seperti itu. Oke, tetap bisa asik ya gitu teman-teman tuli. Nah, tanggal 23 September ini ya, Tuna dan juga saudara itu merupakan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ada acara nggak nih teman-teman Silang? Kalau di Silang ini kita pengen ngelakuin yang lebih konkret, yaitu tadi ke Silang Connect. Jadi kita pengen menghubungkan semua teman-teman tuli untuk bisa visit nih ke beberapa perusahaan, supaya tahu dunia industri seperti apa sih gitu. Kita milih untuk melakukan Silang Connect ini karena ini cukup powerful ya bagi teman-teman tuli. Langsung berdampak kepada, oh ada motivasi untuk mau kerja, mau mengembangkan diri dia dan segala macam. Kita fokus yang lebih konkret sih untuk bulan ini. Oke, jadi memang nanti yang akan dilakukan itu langsung terjun ke yang memang disasar, yakni untuk pemberdayaan juga, pastinya juga untuk pengenalan perusahaan itu sendiri juga terhadap teman-teman tuli. Oke, nah ini terkait dengan hal-hal yang mungkin juga perlu diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya Mas Yusuf dan juga Arsa, boleh gak sih kita belajar bahasa isyarat tuh bolehnya dari mana aja gitu? Nah salah satu kan di Silang bisa nih. Itu Sindo dan acara juga bisa ngajak teman-teman lainnya yang baik muda-muda untuk ikut bisa tahu dan dekat dunia tuli. Iya, pengajarnya teman-teman tuli, dan kalau kemarin-kemarin kita coba kemas dengan berkolaborasi dan berjalan-jalan bareng gitu ya, walking tour antara teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Jadi teman-teman tuli tidak takut bertemu dengan teman-teman dengar, dan teman-teman dengar juga tidak takut bertemu dengan teman-teman tuli dan bisa belajar langsung sama tulinya itu sendiri. Oke, Okta udah tahu semua abjad bahasa isyarat belum nih, atau ada yang lupa-lupa? Ada di belakang. Ada di belakang. Ada contekannya ya. Tapi di sini mungkin mau minta tolong Arsa ajarin kita mungkin ya di sini semuanya ya, sama saudara semua di rumah boleh sama-sama nih untuk belajar bareng Silang untuk belajar abjad pada hari ini. Oke. Pertama mungkin mau kayak nama untuk program ini kayak Sapa Indonesia. Sapa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selanjutnya kita coba langsung abjad ya. Oke, siap ya? Siap. Ikutin. A, ini A. A. B. B. C. D. E. F. G. G. H. H. I. J. Bentuk J-nya gitu ya. J. K. Oh K, aku. Oh ini aku tadi ya. K. Oke, K. L. L. M. M. N. 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 O. P. P. P.
Ki. Oke. R. 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 S. 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 Oke, S. T. T. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Oh gini digabung Y. Gini atau seperti ini juga bisa. Y. Z. Oke. Kita belajar mungkin di sini ya. Jadi semua saudara di rumah juga udah bisa bahasa isyarat nih mendasar berarti ya. Untuk belajar lebih jauh, nah mungkin boleh jelasin sedikit nih Kak Yusuf, ada kelas-kelasnya, tingkatannya apa aja sih kalau belajar di silang? Kita sebenarnya ada level-levelnya, ada kayak A1, A2, B1, B2 sama C. Jadi ada level-levelnya. Itu tingkatan itu punya tingkat kesusahannya lagi ya gitu. Tapi sebenarnya kalau pengen bisa cepet, itu langsung ketemu teman-teman tulinya langsung aja. Setiap hari ketemu dan segala macam, pasti cepet banget sih kalau itu sebenarnya. Nah, Kak Yusuf ada yang mau disampaikan nggak, terutama untuk teman-teman tuli supaya memotivasi tentunya bagaimana cara mereka bisa percaya diri, bisa menghadapi dunia luar lah gitu ibaratnya, terus juga bisa bisa menunjukkan kemampuan terutama dalam dunia kerja. Apalagi buat koda-koda di luar sana juga, sama teman-teman koda. Penting banget sih Mas. Memang koda selama ini, sejauh ini ya saya lihat memang agak hidden person gitu, menyembunyikan itu. Tapi saya pengen sih ngajak semua teman-teman koda kayak saya, kita nggak usah malu sebenarnya. Justru ini keunikan kita gitu sebagai koda. Dan juga teman-teman tuli nih, ayo coba bergaul, bertemu sama teman-teman dengar, khususnya di programnya Silang nih, yang Silang Connect. Pasti banyak manfaat yang didapatkan sih gitu. Ayo gitu. Dan juga teman dengar terbuka juga nih ke teman tulinya supaya kita ketemu tengah-tengah supaya ini bisa terbangun ekosistem yang inklusif kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau buat Arsa sendiri di bulan dari bulan bahasa isyarat gitu ya, bulan awareness bahasa isyarat ini pengen ada pesan apa untuk teman-teman dengar dan teman-teman tuli di luar sana? Untuk saya, teman tuli ini bukan hanya identitas saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi saling melengkapi. Pesan saya, jangan merasa dunia kita tuh berbeda, tapi kita dari situ kita belajar bagaimana kita bisa berempati, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi. Harapanku, teman-teman tuli semuanya, jangan patah menyerah. Pasti akan ada harapan-harapan untuk masa depan yang lebih baik. Itu makanya kita coba dukung dari Silang, kita hadir untuk bisa meraih harapan-harapan itu. Gitu sih. Oke, nah mungkin bisa diulang lagi Mas Yusuf, kalau mau ngepoin Instagramnya atau sosial medianya bisa kemana aja? Buka aja di IG kita silang.ig, di sana banyak banget beberapa konten-konten kita. Terkait bahasa Isyarat itu seperti apa dan segala macam. Ada Arsa juga di sana nih. Oh iya. Banyak muka yang paling banyak nih Arsa nih. Banyak muka-muka. Arsa. Semua fit kayaknya saya. Oke. Tadi gimana? Sapa Indonesia. Sapa Indonesia. Oke. Sapa Indonesia. Kompas TV. Berarti di Eja ya. Kompas TV. Ada nggak? Belum. Mungkin teman-teman tuli yang lain ada yang mau ngasih masukan untuk bisa menentukan isyaratnya Kompas TV. Oke. Nah, boleh tuh di-reply ke Instagramnya Sapa Indonesia Pagi. Jualan juga ya. Oke. Terima kasih teman-teman dari Sila. Terima kasih Arsa, Kak Yusuf dan juga Kak Putri sudah main-main di studio Kompas TV. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi juga bagi teman-teman dengar bahwa memang belajar bahasa isyarat juga salah satu yang penting supaya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Betul, dan tadi yang disampaikan juga teman tuli, bukalah diri juga ke teman-teman dengar. Jadi kita semua di sininya bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan lingkungan yang pasti inklusif, bareng-bareng. Oke, kita akhiri dulu Sahabat Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani.